Assalamualaikum Bu Guru, perkenalkan nama saya Ananda Maiga Banyu Firmansyah dari kelas 8B absen 3. Kali ini saya akan menjelaskan IPS bab 4 tentang masa kolonialisme bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang bangsa barat ke Indonesia. Latar belakang bangsa barat ke Indonesia adalah terjadinya pengembalian wilayah kekuasaan Konstantinopel yang sebelumnya berada di wilayah kekuasaan Romawi untuk berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Setelah terjadinya keruntuhan tersebut, kemudian mulailah pengurangan pasokan rempah-rempah yang sebelumnya jalur perdagangan dilakukan menggunakan darat untuk dibeli di wilayah India. Kemudian mulailah bangsa barat melakukan perjalanan untuk menuju wilayah India dengan cara melalui Pulau Afrika. Setelah itu munculnya 3G yang dimana kemudian menjadi sebuah lambang pergerakan untuk menuju wilayah Asia yang dimana adalah Gold, Glory, dan Gospel yang dilakukan oleh seluruh bangsa di barat untuk menuju ke timur. Yang kedua saya akan membahas tentang kebijakan monopoli Gubernur VOC Daendels. Pada awal pemerintahan, Daendels melakukan reorganisasi sistem pemerintahan dan birokrasi di Jawa. Daendels menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan dan menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan. Berikut merupakan kebijakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama yaitu membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, menimbangi Pulau Jawa menjadi 23 karisedanan. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintah kolonial. Dalam buku Daendels and the Scattered Space of Jawa 1808-1811 2013 karya Peter Carey, berikut merupakan kebijakan sosial dan ekonomi Daendels di Indonesia. Yang pertama, mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya, menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta, menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional, memungut pajak kepada rakyat pribumi. Yang ketiga, aku akan membahas kebijakan-kebijakan Daendels dalam bidang militer dan pertahanan. Yang pertama, membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan Ujung Kulon. Yang ketiga, membangun Jalan Anyer Panarukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang. Apa saja kebijakan Thomas Stamford Raffles? Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Yang pertama, penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Yang kedua, menetapkan sistem sewa tanah atau yang disebut landlord system. Yang ketiga, pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Kebijakan Raffles di bidang politik. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Kebijakan Raffles di bidang hukum. Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit atau ras, seperti Daendels. Berikut ini badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles. Yang pertama, Court of Justice pada setiap presiden. Yang kedua, Court of Request pada setiap revisi. Police of Magistrate. Kebijakan Raffles di bidang sosial. Yang pertama, penghapusan kerja rodi. Yang kedua, penghapusan perbudakan. Yang ketiga, peniadaan pinbang, yaitu hukuman kejam dengan melawan harimau. Masa pemerintahan Van den Bosch
pada tahun 1830 sampai 1870. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Van den Bosch adalah sistem tanam paksa atau yang disebut dengan kulturstelsel. Berikut ketentuan kerja tanam paksa. Yang pertama, penyediaan tanah untuk tanam paksa berdasarkan persetujuan penduduk. Yang kedua, tanah tersebut adalah pajak. Yang ketiga adalah tanah yang diberikan tidak lebih dari 1/5. Penyimpangan tanam paksa. Yang kedua, penyimpangan sistem tanam paksa. Yang pertama adalah perjanjian penyediaan tanah dilakukan dengan paksaan. Yang kedua, tanah yang digunakan tidak lebih dari 1/5. Lebih dari 1/5. Yang ketiga, buruh dijadikan tenaga kerja paksa. Kesimpulannya adalah, sejak dahulu bangsa Indonesia adalah negara yang menghasilkan banyak hasil-hasil rempah, antara lain seperti vanili, jahe, kunyit, kencur, dan sebagainya. Rempah-rempah ini dapat digunakan sebagai pengawet makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Karena kegunaannya, rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun menjadi mahal. Hal ini mendorong para pedagang barat datang dan memonopoli bangsa Indonesia dengan perdagangan rempah-rempah. Setelah memonopoli hasil rempah-rempah bangsa Indonesia, mereka menjual kembali kepada orang-orang Eropa dengan harga yang lebih tinggi. Selain memonopoli hasil rempah-rempah dari bangsa Indonesia, mereka juga mengadu domba penduduk bangsa Indonesia dan memihak salah satu dari yang diadu dombakan. Kemudian setelah salah satu dari pihak yang diadu dombakan kalah, mereka kemudian mengkhianati dan menyerang pihak sebelumnya yang didukung. Setelah pihak tersebut kalah, para kaum bangsa barat membuat perjanjian yang tentu saja merugikan bangsa yang terkait atau pihak yang dikalahkan, serta mewajibkan setiap penduduk untuk membayar pajak dan kerja rodi. Kurang lebih begitu kesimpulan dari bab 4 tentang masa kolonialisme bangsa barat di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.